Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Bapak dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nurlati Parangkuti, program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Walid MA selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah memberi kesempatan saya kali ini untuk menyampaikan materi tentang model dan pendekatan peningkatan mutu pendidikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki pada pendahuluan. Adapun latar belakang pada tema saya ini bahwa sudah merupakan pendapat umum, kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas atau mutu pendidikan bangsa yang bersangkutan. Mutu pendidikan dapat juga disebut dengan kualitas pendidikan. Mutu merupakan salah satu pokok yang menjamin perkembangan sekolah dalam meraih keberhasilan di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin maju. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimanakah model dan pendekatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana model dan pendekatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki kepada pembahasan. Yang mana sebelum kita memasuki pembahasan di sini, kita harus mengetahui dulu apa sih mutu pendidikan itu. Di sini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidik merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dan adapun dalam deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalnya hasil tes prestasi belajar. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki faktor-faktor utama peningkatan mutu pendidikan. Jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan. Adapun 5 faktor yang dominan itu ialah: yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, guru. Yang ketiga, siswa. Yang keempat, kurikulum. Yang kelima, jaringan kerjasama. Yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepemimpinan kepala sekolah ini faktor utama dalam meningkatkan mutu di suatu lembaga. Maka dari itu kepala sekolah harus memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua adalah guru. Jadi, guru di sini komponen utama dari terlaksananya pembelajaran. Jadi, apabila guru mengajar dengan baik, maka akan tercipta pula peserta didik yang cerdas dan inovatif. Selanjutnya itu ada siswa. Dalam hal ini, siswa termasuk pusat perhatian masyarakat dalam menilai mutu suatu lembaga tersebut. Jadi, jika di suatu lembaga memiliki
siswa yang tidak mampu bersosialisasi dengan baik atau memiliki nilai akademik yang rendah, lulusan sekolah tersebut akan dipandang tidak mampu bersaing secara global. Maka mutu tersebut dipandang tidak baik oleh masyarakat. Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum sebagai tolak ukur berjalannya aktivitas belajar yang baik. Di suatu sekolah, jika kurikulum yang dirancang baik, maka pembelajaran juga akan berjalan dengan baik dan maksimal. Namun sebaliknya, jika tidak dirancang dengan baik, maka hasilnya juga akan tidak baik. Selanjutnya, jaringan kerjasama. Maksudnya jaringan kerjasama di sini yaitu bekerja sama antara guru dan orang tua dalam kegiatan belajar sehingga mendapat output yang unggul serta mampu diterima di sekolah atau di tempat kerja yang juga memiliki mutu yang baik. Jadi jaringan kerjasama juga ini penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya itu ada komponen mutu pendidikan. Yang pertama itu ada kesiapan dan motivasi siswa. Jadi di sini kesiapan siswa dan motivasi siswa sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mengapa? Karena agar siswa tersebut bisa mengikuti visi dan misi sekolah itu dengan baik. Yang kedua ada kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi di sekolah. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kemampuan guru menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada kurikulum meliputi relevansi, isi, dan operasional proses pembelajaran. Kurikulum juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat itu ada sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Jadi sarana dan prasarana ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan karena terlihat di masyarakat. Yang kelima di sini partisipasi masyarakat seperti orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah. Jadi orang tua di sini harus membantu anaknya belajar di rumah karena tidak sepenuhnya anak tersebut belajar di sekolah. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa langkah yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya meningkatkan mutu input dan meningkatkan mutu output. Sekarang kita masuk pada model peningkatan mutu pendidikan. Di sini yang saya paparkan ada 4 model. Yang pertama ada model Bank Dunia, yang kedua model Orde Baru, yang ketiga model UNESCO, yang keempat model Reformasi. Yang pertama adalah model Bank Dunia, di mana bidang pendidikan Bank Dunia senantiasa bertumpu pada pendekatan fungsi produksi yang berasumsi bahwa mutu output pendidikan merupakan hasil dari proses yang merupakan dari input yang baik. Maksudnya bahwa model ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan bahwa dalam menghasilkan output yang berkualitas, satu-satunya strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas inputnya. Selanjutnya yang kedua ada model Orde Baru. Nah, model Orde Baru ini cara pengimplementasinya nggak jauh beda dengan model Bank Dunia. Akan tetapi bedanya model Orde Baru ini lebih menekankan pada meningkatkan mutu guru. Jadi melalui training-training, penyediaan fasilitas pendidik seperti buku dan lain-lain. Jadi ini lebih menekankan kepada pendidik, tenaga kependidikannya. Seperti meningkatkan kualitas guru tadi dengan adanya training-training supaya keterampilan mengajar guru lebih meningkat, kemampuan berpikir kritisnya lebih meningkat juga, sehingga proses belajar mengajarnya meningkat, maka meningkat jugalah pengetahuan siswanya. Selanjutnya yang ketiga ada model UNESCO. Model ini untuk meningkatkan hasil pendidikan atau untuk mutu pendidikan harus melalui 4 pilar. Yang pertama ada learning to do,
yang kedua ada learning to know, yang ketiga ada learning to be, yang keempat ada learning to live together. Nah, jadi pada model ini menekankan pada lulusan atau outputnya. Pendekatan mutu pendidikan yang keempat, yaitu perubahan organisasi. Jika visi dan misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem dan struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja struktur organisasi dan pengawasan dalam organisasi. Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan, tugas-tugas, dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan struktur konvensional. Baiklah teman-teman, sekarang penjelasan saya yang terakhir, yaitu pendekatan mutu pendidikan. Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang pertama itu ada perbaikan secara terus-menerus. Jadi, untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu institusi yang dinamakan sekolah, kita harus melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi, kita harus menerima masukan dari masyarakat atau dari organisasi sekolah untuk memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu standar mutu. Standar mutu, proses pembelajaran harus pula ditetapkan, dalam arti bahwa pihak manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk melahirkan produk yang sesuai, yaitu dengan menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan yang dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi karakteristik penggunaan pendekatan pembelajaran pelajar aktif. Yang ketiga yaitu perubahan kultur. Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Jadi, minimal perubahan kultur ini yang terjadi pada siswa, yang mana awalnya siswa tidak sering mengucapkan salam, ini sekarang terbiasa mengucapkan salam. Jadi, disinilah nampak perubahannya. Pendekatan mutu pendidikan yang keempat, yaitu perubahan organisasi. Jika visi dan misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem dan struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja struktur organisasi dan pengawasan dalam organisasi. Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan, tugas-tugas, dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan struktur konvensional. Pendekatan mutu pendidikan yang terakhir, yaitu mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlulah mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah yang dikembangkan dalam unit Public Relation. Berbagai informasi bahwa organisasi pendidikan dan pelanggan harus terus-menerus ditukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Bukan hanya itu, pelanggan juga diperkenankan melakukan kunjungan, pengamatan, penilaian, dan pemberian masukan kepada institusi pendidikan. Semua masukan itu selanjutnya akan diolah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajaran. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam manajemen berbasis sekolah, guru dan staf justru dipandang sebagai pelanggan internal,
Sedangkan pelajar serta orang tua pelajar dan masyarakat umum termasuk pelanggan eksternal. Maka pelanggan baik internal maupun eksternal harus dapat berpusat melalui interval kreatif pimpinan institusi pendidikan. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Saya akhirin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.